Sekarang kita membahas Pilkada Jakarta. Oke. Mas Jayadi. Bolak-balik Jakarta lagi ya? Bolak-balik Jakarta lagi. Belum sempat kita bahas sebetulnya soal faktor yang mendominasi kemenangan dari Pramrano versi hitung cepat ya. Apa Mas Jayadi? Saya kira tidak ada yang mendominasi, tapi dia gabungan berbagai hal ya. Cuma kalau kita lihat dari, misalnya kita lihat dari partai, basis pemilih partai. Ternyata partai-partai pendukung R.K. Suswono itu kebanyakan terbelah. Jadi pemilih partainya itu tidak tegak lurus dengan pilihan partainya. Bahkan dua partai yang selama ini mendukung Anies, ternyata lebih banyak mendukung Pramrano. Ya, yaitu PKB sama Nasdem. Ya, Pemilihnya? Iya, pemilihnya. Itu exit poll itu menunjukkan di exit poll kita bisa lihat di sini. PKB itu sekitar 50% itu. Pemilih PKB, tapi memilihnya 50% pemilih PKB itu memilih Pramrano. Oke. Kemudian sekitar 51% pemilih Nasdem itu milih Pramrano. Ya. Nah, jadi sementara partai-partai lain itu terbelah. Yang cukup tidak ada yang solid. Bahkan partai seperti Gerindra itu cuman 40-an persen pemilihnya itu mendukung R.K. Suswono. Padahal partai padahal utama. Golkar itu nggak nyampe 50%. Memang paling banyak ke R.K. Suswono, tapi tidak sampai misalnya 60, 70. PKS gimana Mas Jayadi? PKS itu menariknya, PKS juga terbelah. Baru kali ini PKS terbelah di Jakarta? Iya. Karena biasanya solid tuh. Iya, saya kira kan penjelasannya yang ingin saya katakan tadi ya, PKB, Nasdem, PKS. Pola itu hanya satu yang bisa menjelaskannya, faktor Anies kan. Jadi karena misalnya PKS, kenapa masih terbelah? Karena selama ini ada kedekatan yang sangat kuat antara pemilih Anies dengan pemilih PKS gitu. Nah, karena endorsement Anies itu lebih banyak memang jelas ke Pramrano, maka para pemilih PKS yang lebih dekat ke Anies itu kemudian kan juga banyak yang pindah. Meskipun para pemilih PKS yang memang lebih kuat ikatannya dengan PKS itu tetap memilih PKS. Jangan lupa pemilih PKS itu kan bisa dibagi dua. Secara sederhana ya. Satu kader-kader PKS dan simpatisan terdekatnya, lalu lingkar yang memilih PKS karena faktor-faktor lain ya, simpati. Misalnya dalam hal ini misalnya karena faktor Anies. Jadi faktor Anies juga jadi kalau mau bicara soal kenapa Pramrano unggul, salah satunya itu adalah faktor Anies itu terlihat berpengaruh. Selain tentu saja Pramrano punya basis. Apa basisnya? Dua. Satu pemilih PDIP, dua Ahokers. Ya. Nah ini dua grup ini nggak kemana-mana. Nah nggak tahu Zilpia masuk mana nih? Barisan para mantan Mas Jayadi, para mantan gubernur maksudnya ya di DKI Jakarta, itu kita contohnya. lihat kompak mendukung Pramrano. Iya, memberikan endorsementnya kepada Pramrano. Kecuali Jokowi. Ya. Iya kan? Nah, ada pertarungan sosok endorser. Betul. Di Pilkada Jakarta. Endorsement itu kan ada dua jenis, endorsement aktif, endorsement pasif. Yang pasif itu misalnya memberi simbol-simbol, maksudnya mantan anggota timnya ditaruh di tim siapa gitu kan, atau pura-pura makan siang, makan siangnya beneran ya, pura-pura nggak ketemu, pura-pura nggak sengaja ketemu, lalu ngobrol, lalu merasa cocok gitu kan, tapi tidak langsung. Nah endorsement yang ini tidak terlalu banyak pengaruhnya. Ya. Ada tapi tidak terlalu banyak, tergantung ketokohan yang memberi endorsement. Nah yang kedua endorsement aktif. Endorsement aktif itu ada dua juga. Satu verbal, diucapkan langsung. Ya. Nah itu yang terjadi dengan Jokowi kan, diucapkan langsung. Tapi ada endorsement aktif yang lebih berpengaruh. Jadi si tokoh dan timnya dan relawannya dan segala kekuatan yang mungkin dia miliki itu bergerak langsung ke bawah. Nah dugaan saya mungkin karena waktunya sangat
terlalu mepet, mungkin endorsement aktif Jokowi itu tidak betul-betul diikuti oleh gerakan-gerakan langsung sampai ke bawah. Sehingga pengaruhnya belum atau tidak sekuat pengaruh Anies terhadap kekuatan Pram Rano gitu. Itu saya kira yang bisa menjelaskan antara lain mengapa Pram Rano unggul. Selain tadi ya, dia punya basis kuat, basis PDIP, itu bisa kita lihat dari berapa sih jumlah pemilih PDIP di Jakarta? Kalau kita ukur ya sekitar 15-17% kan. Kalau menurut exit poll lebih dari 70%, sekitar 70% dari pemilih PDIP itu solid mendukung Pram Rano. Paling solid tuh dibanding partai-partai lain. Lalu para Ahokers yang kali ini bergabung sama Aniser atau anak Abah ya. Anak Abah. Itu juga Ahokers itu menjadi basis. Yang ketiga itu bisa kita ukur dari berapa sih pemilih Ganjar Mahfud yang memilih Pram Rano, mayoritas pemilih Ganjar Mahfud itu memilih Pram Rano. Jadi di satu sisi mereka punya basis, tiga ya, Ahoker, PDIP, pemilih Ganjar, itu basisnya Pram Rano. Lalu Anies masuk, dia membantu, menambah suara itu. Tadi saya sempat bertanya sedikit kepada Mas Jayadi soal sepertinya hanya di DKI Jakarta kita tahu ada pertarungan panas antara Kim Plus melawan PDI Perjuangan. Begitulah di Provinsi DKI Jakarta, di Jawa Tengah pastinya, dan di Sumatera Utara. Tapi dari tiga ini yang betul-betul hanya dimenangkan oleh PDI Perjuangan dari versi hitung cepat itu hanya di Jakarta. Apakah ada faktor kejakartaan yang akhirnya menjadi pembeda dibandingkan dengan pertarungan Kiples dengan PDI Perjuangan di wilayah lainnya? Nanti kita bahas Mas Jayadi. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah di live event Pilkada Serentak 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.